Napas yang mengerikan itu bertahan lama, dan Jie Lei akhirnya menghilang. Awan perampokan di atas langit juga telah menghilang, dan sekolah menengah di luar Xianzong telah memulihkan langit yang cerah lagi, dan tidak ada awan. Di dalam gundukan abadi, kekuatan hitam yang kacau masih bertahan, dan kebanyakan orang tidak dapat melihat sejauh itu. Apa yang terjadi tadi? Bahkan ada kekuatan untuk membandingkan kekuatan perampokan hari itu. Setelah perampokan menghilang, paksaan mengerikan dari perampokan itu juga menghilang. Bahkan aura mengerikan dari konfrontasi dengan Yao Yao yang perkasa dari kesengsaraan surgawi menghilang begitu saja. Biksu yang merangkak di tanah dan tidak dapat bergerak, yang telah ditekan oleh paksaan teroris, menjadi takut dari tanah, dan merasa malu. Namun, semua orang bahkan lebih terkejut saat ini. Mereka semua terkejut oleh paksaan mengerikan yang baru saja terjadi. Hanya satu langkah yang dapat menahan paksaan yang kuat. Apakah itu berarti paksaan itu dikeluarkan oleh yang abadi dalam satu langkah? Semua yang abadi di gundukan peri itu suram dan menakutkan. Sebelumnya, ketika hanya ada kekuatan surga, mereka berusaha melawan, agar tidak ditekan oleh kekuatan surga yang merangkak di tanah. Namun, ketika aura mengerikan yang tidak kalah dari kekuatan kursif surga datang dari belakang, mereka ditekan di tanah dengan pukulan tidak bergerak. Ini membuat mereka merasa malu, marah, dan terkejut. Kekuatan itu sebenarnya bisa jauh dari kekuatan kesengsaraan. Langkah abadi mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun langkah abadi itu kuat, dia dapat membunuh beberapa orang hanya dengan napasnya, tetapi itu jelas tidak sekuat napas yang baru saja terjadi. Huh. Tidak peduli siapa yang memulai napas itu atau harta apa yang keluar, orang-orang ini sangat ingin tahu. Tentu saja, jika itu adalah harta karun, mereka akan merebutnya. Oleh karena itu, setelah perampokan menghilang, orang-orang ini menyebar dan terbang menuju daerah yang disambar petir. Sepanjang jalan, tujuannya adalah gurun. Di bawah serangan guntur perampokan, gunung-gunung asli tidak hanya tenggelam puluhan mil, tetapi juga berubah sepenuhnya menjadi gurun yang sunyi. Wah, ada seseorang di sana. Tiba-tiba, seseorang menatap, dan dia melihat seorang biksu duduk bersila di padang pasir, tampak sedang berlatih. Meskipun orang ini tampak gelap, bajunya benar-benar hancur, dan dia duduk di sana telanjang. Tetapi itu memang seorang biksu, dan aura pada orang ini tidak lemah. Murong Yu belum mati. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam, melihat penampilan biksu itu, dan segera berseru. Apa? Murong Yu belum mati. Lalu dia mengeluarkan aura mengerikan yang bisa dilawan oleh surga. Mendengar seruan ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Murong Yu sedang melewati malapetaka. Dan ada lebih dari 20 orang yang melewati malapetaka bersamanya, termasuk makhluk abadi tingkat 2. Makhluk abadi tingkat 2 tidak mampu melawan malapetaka, dan akhirnya dibombardir dan dibunuh. Namun, Murong Yu menolaknya, dan bahkan aura mengerikan yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Semua orang perlahan mendekati Murong Yu karena terkejut, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak memahami keadaan Murong Yu sekarang, dan mereka tidak tahu kedalamannya. Jika dia naik dengan gegabah, dia mungkin akan dibunuh oleh Murong Yu. Haha, tiba-tiba, seorang setengah abadi tertawa keras, kami memiliki banyak setengah abadi di sini, dan bahkan ada satu abadi. Mengapa kamu takut bahwa Murong Yu hanyalah seorang biksu yang telah melewati malapetaka? Alam Murong Yu tidak tinggi, mereka dapat melihat alamnya sekilas. Justru karena inilah, para setengah abadi yang melihat alam milik Murong Yu tertawa. Semua orang terkejut, lalu mereka bereaksi, menatap Murong Yu satu per satu. Sebelum mereka semua diremas oleh Murong Yu, sudah terlambat untuk melihat alam milik Murong Yu. Melihatnya seperti ini, mereka tidak hanya mengumpat. Murong Yu memang hanya berada di alam yang melewati masa malapetaka. Meskipun kekuatan Murong Yu tidak pernah sebanding dengan alamnya, tidak peduli seberapa kuat dia bukanlah lawan dari yang abadi, kan? Pada saat ini, semua orang mencibir. Sudah ada orang yang tidak sabar untuk membunuh Murong Yu. Membunuhnya adalah sebuah tujuan, dan yang terpenting adalah karena rumah harta karun bergerak milik Murong Yu. Hanya saja tidak ada dari mereka yang bergerak lebih cepat.
Para setengah abadi yang pertama kali melihat alam milik Murong Yu sudah menyerang Murong Yu dengan seringai-menyeringai. Aku melihatnya menjulurkan tangannya yang besar, membawa aura yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan meraih kepala Murong Yu. Jika tertangkap, kepala Murong Yu akan dipenggal. Pengadilan kematian. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Suaranya dingin, seperti es selama 10.000 tahun, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menyebabkan suhu di dekatnya langsung turun. Pada saat yang sama, Murong Yu, yang telah duduk di tanah dan berkultivasi sepanjang waktu, menghantamnya dengan tinjunya. Ya, itu menghantam dengan lembut, perlahan seperti siput, tanpa momentum atau kekuatan apapun. Setengah abadi yang melepaskan tembakan itu menyeringai dan mencengkeram kepala Murong Yu dengan keras. Boom! Auzu.com. Pada saat ini, Murong Yu memukul tangan besar yang dijulurkan Bengxian dengan tinjunya. Setelah suara keras, tangan besar ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Pada saat ini, tinju yang awalnya diledakkan perlahan, setelah mematahkan tangan besar yang dijulurkan Bengxian, tidak ada jeda, bahkan tidak ada henti. Panggil. Tinju Murong Yu tiba-tiba berakselerasi, dan langsung menembus ratusan juta rintangan waktu dan ruang dan muncul di depan Bengxian. Sebelum Bengxian bisa bereaksi, tinjunya telah menghantamnya dengan keras. Ekspresi terkejut tetapi jijik muncul di wajah Bengxian. Kecepatan Murong Yu mengejutkannya, tetapi Murong Yu hanya berada di alam periode kesengsaraan, tetapi dia meremehkannya. Namun segera, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Ada ledakan. Setengah abadi ini hancur berkeping-keping seperti ini, dan diledakkan berkeping-keping oleh pukulan Murong Yu. Bahkan ketika setengah abadi ini sekarat, dia tidak tahu mengapa Murong Yu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia hanya seorang yang melewati masa malapetaka. Ini adalah pikiran terakhir setengah abadi, dan itu juga merupakan pikiran umum semua orang di sekitarnya. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu mencibir dan berdiri perlahan. Entah apakah yang dia maksud adalah manusia setengah abadi yang dibunuh olehnya, atau orang-orang di sekitarnya. Aku melihat tubuhnya bergetar, dan kekuatan hijau meledak keluar, menempel di permukaannya. Kemudian, semua orang melihat bahwa tubuh Murong Yu telah pulih dari tubuh arang hitam aslinya. Setelah mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya, Murong Yu menatap semua orang dengan dingin. Orang-orang ini masih belum menyerah. Ketika dia bertemu mata dengan Murong Yu, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan Murong Yu tidak terlalu kuat, tetapi ketika dia meliriknya, semua orang merasakan rasa takut. Murong Yu meregangkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berderak, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian satu persatu atau satu persatu? Aku akan menemani kalian semua. Gila, bajingan ini pasti telah dibuat tercengang oleh Jie Lei. Melihat penampilan Murong Yu, pikiran ini terlintas di benak semua orang. Sebenarnya, mereka tidak bisa tidak memiliki ide ini. Perlu dicatat bahwa ada lusinan makhluk setengah abadi di sini, dan bahkan ada beberapa makhluk abadi di langkah pertama. Jika Murong Yu bukan orang bodoh, dia seharusnya segera melarikan diri. Apakah dia pikir dia memiliki kemampuan untuk melawan lusinan orang kuat ini? Jika Murong Yu adalah makhluk setengah abadi, orang-orang seperti mereka akan mempercayainya, dan mereka pasti sudah melarikan diri. Namun, bagaimanapun juga, Murong Yu hanyalah alam yang melintasi periode bencana. Meskipun dia membunuh makhluk setengah abadi dengan satu pukulan, itu tidak berarti dia sangat kuat. Itu sombong. Seorang makhluk abadi langkah demi langkah benar-benar tidak tahan lagi, dia mendengus, maju selangkah, mengulurkan tangannya yang besar, dan menembak Murong Yu ke udara. Murong Yu sudah mati, dan jika seorang abadi mengambil satu langkah, dia pasti akan mati. Semua orang di sekitarnya merasa bahwa Murong Yu pasti akan mati. Bagaimanapun, jarak antara seorang abadi tingkat 1 dan setengah abadi terlalu besar. Bahkan jika 10 setengah abadi bertambah, seorang abadi dapat menamparkan mereka sampai mati dengan satu tamparan. Apakah seorang abadi tingkat 1 sangat kuat, hampir berdiri di puncak dunia kultivasi, kan? Namun, tampaknya aku tidak buruk. Melihat langkah tembakan abadi, wajah Murong Yu datar dan dia berkata pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya terhuyung-huyung,
Murong Yu hanyalah seorang biksu di alam yang melintasi malapetaka. Dia benar-benar memiliki kekuatan seorang peri tingkat. Sombong, sombong. Semua orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Selama periode kesengsaraan, bahkan jika itu adalah periode terakhir dari periode kesengsaraan, ada celah 5 alam dari langkah abadi. Selain itu, semakin Anda mencapai alam belakang, semakin besar celah kekuatannya. Setengah abadi dapat menusuk seorang biksu yang telah berubah menjadi tahap selanjutnya dengan 1 jari, dan seorang abadi tingkat juga dapat menusuk setengah abadi dengan 1 jari. Di mata semua orang yang meremehkan, Murong Yu meninju. Tidak ada kekuatan yang mengguncang bumi, tidak ada cahaya yang cemerlang, hanya sebuah pukulan. Ledakan. Di tengah tatapan jijik semua orang, kedua tinju itu saling beradu, menimbulkan dampak yang mengerikan. Berdesir. Berpusat di tempat mereka bertarung, kekosongan itu mulai runtuh dalam area yang luas, terkoyak ke kejauhan. Dampak yang mengerikan itu meletus, dan beberapa makhluk setengah abadi yang berdekatan berteriak dengan sedih, dan mereka hancur oleh dampak yang mengerikan itu. Ekspresi ngeri muncul di mata semua orang, dan mereka berteleportasi keluar untuk pertama kalinya. Runtuhnya kekosongan yang luas, bahkan makhluk setengah abadi itu terguncang sampai mati oleh akibat pertempuran mereka. Namun, kedua belah pihak hanya bergoyang sedikit, tetapi mereka tetap berdiri diam. Semua orang sangat terkejut. Baru kemudian mereka tahu bahwa Murong Yu memang memiliki kekuatan seorang peri, dia tidak sombong, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Dia baru saja melewati alam tahap bencana. Bagaimana cara melawan peri langkah? Semua orang terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata seperti monster. Pada saat yang sama, jiwa mereka terus-menerus gemetar. Di ranah periode kesengsaraan, waktu kultivasinya kurang dari 20 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melawan seorang abadi tingkat 1, dan dia dapat dengan mudah membunuh setengah abadi. Kekuatan semacam ini muncul dalam diri seseorang, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Bahkan setengah abadi ini tidak dapat menahan gemetar. Bahkan jika kekuatan Murong Yu tidak cukup untuk membunuh para abadi, atau jauh lebih rendah daripada para abadi senior itu. Tetapi dia setidaknya memiliki kekuatan pertempuran, dan ditambah dengan harta spasialnya, pasti tidak banyak orang yang dapat membunuh di ranah pemahaman. Mungkin, di depan peri setengah langkah, Murong Yu akan pergi dengan tenang. Selusin setengah abadi meninggal, 2 abadi tingkat 1, saya khawatir ranah kultivasi sangat terkejut. Sekte-sekte itu juga harus sakit kepala karena ini. Dan jika saya membunuh kalian semua hari ini, apakah sekte-sekte itu akan terluka? Di mana muntah darah? Murong Yu berdiri di tanah, ekspresinya tidak berubah, tetapi suaranya yang acuh tak acuh datang dari kejauhan. Orang-orang kuat di tingkat setengah abadi jelas merupakan eksistensi tingkat pilar dari sebuah seni bela diri. Keberadaan orang-orang inilah yang telah mendukung sebuah sekte bela diri, yang memungkinkan sekte ini berdiri di ranah pemahaman selama bertahun-tahun. Di seluruh dunia kultivasi, jumlah biksu seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Gangga. Sangat sedikit orang yang dapat berkultivasi hingga tahap transformasi. Para biksu dalam tahap metamorfosis adalah tulang punggung dari 10 sekte utama. Perlu dicatat bahwa sebuah keluarga dengan biksu dalam periode transformasi bahkan dapat menjadi keluarga kelas 1 di dunia kultivasi. Dapat dibayangkan bahwa hanya ada sedikit biksu dalam periode transformasi. Kematian seorang biksu dalam tahap transformasi dapat membuat kekuatan besar menyakitkan, belum lagi setengah abadi yang lebih langka dan lebih kuat daripada tahap transformasi. Itu adalah langka abadi. Setengah abadi, bahkan dalam 10 seni bela diri, pasti tidak banyak, 1 langka abadi bahkan lebih langka. Dapat dibayangkan bahwa begitu 2 langka abadi Su Tianzong menyebar di gundukan abadi, seberapa marah Su Tianzong. Bagaimana kemarahan di ranah pemahaman. Atas kematian murid utama, Murong Yu berusaha membalas dendam, tetapi lebih banyak setengah abadi dan bahkan abadi 1 langkah meninggal karena ini, dan Su Tianzong benar-benar menyakitkan. Jika seorang abadi 1 langkah meninggal, ranah pemahaman akan terguncang, tetapi sekarang melihat makna Murong Yu, tampaknya dia masih ingin membunuh para abadi 1 langkah dan setengah abadi ini. Sombong. Ketika Murong Yu berbicara, semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa.
Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, ada juga beberapa abadi langkah yang hadir. Beberapa abadi mengambil satu langkah, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Hari ini, darah di sini ditakdirkan mengalir menjadi sungai. Hari ini, aku akan mewarnai gundukan abadi menjadi merah dengan darah seorang setengah abadi. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan suara dingin menyebar dari jauh. Semua orang mencibir dalam hati mereka, semua orang merasa bahwa Murong Yu akan memiliki kemampuan untuk bunuh diri di depan langkah abadi. Tiba-tiba, Murong Yu melangkah maju dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke depan seorang setengah abadi, dan pada saat yang sama, dia menghantam tubuh setengah abadi itu dengan keras dengan sebuah pukulan. Dengan ledakan keras, setengah abadi dengan seringai di sudut mulutnya langsung meledak, dan diledakkan berkeping-keping oleh kekuatan Murong Yu yang kuat dan mengerikan. Bunuh seorang setengah abadi secara langsung dengan satu pukulan. Meskipun dengan elemen serangan diam-diam, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Murong Yu memang sangat kuat. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Murong Yu mencibir, dia bertekad untuk menumpahkan darah sekte-sekte ini. Membunuh para biksu dalam tahap metamorfosis, dan bahkan para biksu dalam tahap metamorfosis tidak akan menyakiti mereka. Tetapi bagaimana jika Anda membunuh setengah abadi? Jika setengah abadi masih tidak bisa melakukannya, bunuh yang abadi satu langkah, sampai mereka melihat diri mereka sendiri membicarakannya. Murong Yu bukanlah orang baik sejak awal. Dapat dikatakan bahwa dia akan membalasnya, dia sangat pelit, dan biasanya membunuh orang-orang yang ingin dia mati. Faktanya, orang-orang ini ingin membunuhnya ketika dia menerobos, yang membuatnya sangat marah sejak lama. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk melenyapkan sekte-sekte ini sekarang, saya khawatir dia akan membawa seseorang ke pintu. Namun, meskipun sekte-sekte ini tidak dapat dihancurkan, masih mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga listrik teratas mereka dan membuat mereka terluka. Dunia kultivasi sudah terlalu lama tenang. Raksasa dari 10 sekte selalu bercokol di dunia kultivasi, menguasai dunia kultivasi, mencegah kekuatan lain mengangkat kepala mereka. Yang disebut 30 tahun Hedong dan 30 tahun Heksi, Kaisar harus bergiliran melakukannya. Era sekte-sekte ini juga harus berakhir. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan pada saat yang sama sebuah teleportasi menghilang di tempat lagi. Setelah memasuki dunia periode kesengsaraan, Anda dapat menggunakan teleportasi. Boom! Di bawah kombinasi teleportasi Murong Yu dan seni kata perang, kecepatan Murong Yu telah meroket puluhan kali lipat dari sebelumnya. Sebelum sosoknya muncul, tinjunya yang besar telah meledakkan pembangkit tenaga listrik setengah abadi kedua ke atas puing-puing. Dalam sekejap upaya, dua setengah abadi telah mati di tangan Murong Yu. Kecepatan dan kekuatan mengerikan Murong Yu sekali lagi membuat para setengah abadi ini ketakutan. Entah siapa yang memimpin, satu setengah abadi berteleportasi dan mundur dengan kasar. Jelas, dia takut dan khawatir untuk tetap tinggal di sini. Murong Yu memiliki kekuatan untuk melawan langkah abadi, dan langkah abadi dapat menusuk setengah abadi sampai mati dengan satu jari. Tiba-tiba, puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi terbang keluar dengan panik ke segala arah. Pengadilan Kematian, Auzu.com. Melihat Murong Yu membunuh dua setengah abadi berturut-turut di bawah hidungnya, beberapa abadi langkah yang hadir segera menjadi marah. Dengan melakukan ini, Murong Yu jelas memandang rendah mereka, dan jelas baru saja memukul wajah mereka. Oleh karena itu, 5 abadi langkah berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama mereka menembak untuk membunuh Murong Yu. Ada senyum menghina di wajah Murong Yu, tetapi hatinya agak serius. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan untuk melawan langkah abadi, ada 5 dari mereka, dan 5 dari mereka bergabung untuk membunuhnya, dan hati Murong Yu berada di bawah tekanan besar. Sambil mencibir, dia melirik kelima makhluk abadi itu, idiot, aku akan membantai makhluk setengah abadi ini terlebih dahulu, dan jika kau memiliki kemampuan, bunuh aku sebelum aku membunuh mereka semua. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju dan muncul sejauh 100.000 mil. Satu langkah. Melihat bahwa teleportasi Murong Yu begitu mengerikan, kelima makhluk abadi itu langsung saling memandang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang memiliki niat membunuh. Bahkan untuk orang-orang seperti mereka,
teleportasi penuh hanya berjarak puluhan ribu mil, jelas tidak lebih dari 100.000 mil. Namun, jika mereka tahu bahwa ini bukan kecepatan tertinggi Murongyu, apakah mereka akan bunuh diri karena malu? Umumnya, para biksu di alam melintasi malapetaka sudah dapat berteleportasi, tetapi mereka hanya dapat berteleportasi sejauh beberapa ribu mil. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar jarak teleportasinya. Kecepatan teleportasi makhluk abadi satu langkah jelas tidak lebih dari 100.000 mil. Tetapi Murongyu adalah orang aneh. Setelah dia memahami teleportasi, dia menggabungkan teleportasi dan taktik prajurit bersama-sama, belum lagi teleportasi sejauh 100.000 mil, bahkan ratusan ribu mil hanyalah masalah sepele. Tepat setelah Murongyu muncul sejauh 100.000 mil, sebuah riak muncul di kehampaan, dan kemudian seorang setengah abadi muncul dari kehampaan. Tetapi seorang setengah abadi kebetulan berteleportasi ke sini. Menunggumu untuk waktu yang lama. Setengah abadi ini baru saja muncul dari kehampaan, dan ketika dia hendak berteleportasi, dia mendengar suara yang dikenalnya penuh dengan niat membunuh. Itu Murongyu. Setengah abadi itu kehilangan mukanya karena terkejut, dan dia hendak berteleportasi dan melarikan diri. Namun, sebuah kekuatan yang mengerikan menghantamnya dengan ganas. Mati, bagaimana mungkin Murongyu muncul di hadapanku? Tidak mungkin, itu pasti mimpi. Setengah abadi ini meraung dalam hatinya, dan dihantam oleh Murongyu dengan sebuah pukulan. Bajingan, melihat bahwa Murongyu telah membunuh satu setengah abadi, 5 abadi satu langkah menjadi marah, masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan terkuat, dan menghantam Murongyu. Kekuatan yang kuat dan mengerikan itu menghancurkan dunia, dan kekosongan yang terjepit sejauh puluhan ribu mil terus retak, runtuh, dan hancur. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk berteleportasi sama sekali. Meskipun kecepatan Murongyu cepat, selama dia tidak bisa berteleportasi, bukankah akan mudah untuk membunuhnya dengan cara mereka? Murongyu mencibir, sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi muncul puluhan ribu mil di belakang. Segera, dia berteleportasi lagi dan lagi, membuat lingkaran, dan tiba-tiba muncul di belakang 5 abadi. Selama proses ini, seorang setengah abadi ditampar sampai mati oleh Murongyu yang lewat. Persetan denganmu, 5 abadi langkah demi langkah meledak dengan kata-kata umpatan, dan mereka terus-menerus memukuli kekuatan yang mengerikan, tetapi mereka masih tidak dapat membantu Murongyu. Sebaliknya, dalam proses ini, 3 setengah abadi dibunuh oleh Murongyu. Murongyu sangat ganas, dan dia bertekad untuk membunuh semua setengah abadi ini. Bubarkan, hancurkan kehampaan dengan cara yang berbeda, membuatnya tidak dapat berteleportasi. Akhirnya, yang abadi bereaksi selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Teleportasi Murongyu benar-benar mengerikan, dan mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Tetapi jika 5 orang menghancurkan kehampaan dari arah yang berbeda, maka Murongyu tidak dapat berteleportasi. Setelah melihat ini, Murongyu sedikit mengernyit. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak dapat berteleportasi. Meskipun kecepatannya tidak cepat, tidak ada suasana hati yang tidak terduga. Selain itu, kemarahan peri 5 langkah tidak mudah ditanggung. Begitu Murongyu berpikir, sebuah teleportasi menghilang tanpa jejak. Sial, bajingan ini melarikan diri. 5 langkah abadi baru saja akan menutup kekosongan, hanya untuk menemukan bahwa Murongyu telah pergi. Ini membuat mereka semakin marah, yang awalnya marah. Apa? Jeritan sedih datang dari jauh. 5 langkah abadi menghadap ke satu sisi, segera mulai berteleportasi dan bergegas. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat teriakan itu berasal. Bajingan ini membunuh orang di pintu masuk. Seorang abadi langkah berteriak dengan marah. Tempat di mana mereka sekarang adalah 10 sekte utama bersama-sama membombardir pintu masuk. Hanya pada saat ini, pintu masuk ini telah menghilang. Tanpa adanya pengekangan dari setiap orang, celah keterbatasan yang telah diledakkan sebelumnya akan secara alami pulih dengan sendirinya. Di pintu masuk, awalnya ada 10 sekte kuat yang berhenti lagi. Selain tidak mengizinkan murid selain 10 sekte utama untuk masuk dan keluar, yang lainnya adalah menjaga pintu masuk agar tidak ditutup. Pada saat ini, ketika 5 langkah abadi tiba di sini,
pembatasan di sini telah dipulihkan, dan ada beberapa mayat tergeletak di dekat pembatasan. Itu hanya beberapa dari 10 sekte utama yang sekali lagi bertanggung jawab atas para tetua tahap transformasi. Murong Yu, 5 langkah abadi menggertakkan gigi mereka, karena mereka semua adalah orang-orang dari 10 sekte utama. Melihat para tetua yang mati dalam tahap metamorfosis, mereka secara alami akan menggertakkan giginya pada Murong Yu. Menghadapi Murong Yu, para biksu di alam tahap transformasi ini benar-benar rentan. Pada saat ini, di mana Murong Yu, 5 langkah abadi melihat pembatasan itu dengan sangat marah. Meskipun mereka kuat dan 5 langkah tua, mereka tidak dapat menembus pembatasan itu. Bagaimanapun, larangan di luar gundukan abadi sangat menakutkan. Pada saat itu, 10 gerbang mengirim banyak master sebelum meledakkan larangan itu. Mungkinkah Murong Yu telah meninggalkan makam abadi? Kelima abadi itu saling melirik, dan mereka semua melihat kemarahan dan niat membunuh di wajah masing-masing. Seharusnya dia melarikan diri dari sini. Untuk mencegah kita mengejar, kita membunuh orang-orang ini dan mencegah kita mengejar. Satu langkah abadi merenung, lalu berkata, menurut spekulasi normal, seharusnya seperti ini, tetapi Murong Yu memiliki senjata ajaib ruang angkasa ini. Menurut gaya Murong Yu, dia langsung menggunakan senjata ajaib ruang angkasa untuk melarikan diri, jadi mengapa repot-repot melakukan begitu banyak hal? Semua orang samar-samar merasa bahwa Murong Yu tidak hanya melarikan diri dari sini. Pada saat yang sama, ketika 5 abadi langkah ragu-ragu, Murong Yu telah muncul di pintu masuk lain. Boom! Sebuah tangan besar jatuh dari udara tipis, dan kekosongan yang diremas oleh kekuatan yang mengerikan itu terus-menerus hancur, dan aura kehancuran dunia bahkan lebih ganas dan mengerikan. Para pembudidaya di dekat susunan teleportasi tiba-tiba melihat tangan besar yang difoto di kehampaan dengan wajah penuh kengerian, masing-masing dari mereka pucat, dan mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Dentuman, dentuman, dentuman. Tangan besar itu menghantam foto itu, dan para biksu di sekitarnya langsung tersungkur seperti kalah. Pada saat yang sama, tangan besar itu sudah menutupi pintu masuk dengan telapak tangannya. Setelah suara keras itu, pintu masuk yang tadinya dijaga oleh para biksu dengan kuat, terpental berkeping-keping. Saat berikutnya, pengekangan Xianzong terguncang, dan kekuatan dahsyat pun meletus, dan celah yang telah terbuka itu dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa tarikan napas, batasan yang harus ditembus oleh seni bela diri ini melalui kekuatan 9 lembu baru saja dipulihkan. Sial, bajingan mana yang begitu jahat. Melihat pemandangan ini, para kultivator di luar gundukan abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Hanya saja begitu mereka memikirkan tangan besar yang difoto secara berlebihan, mereka tidak dapat menahan rasa takut untuk sementara waktu. Untungnya, tangan besar itu tidak memiliki niat untuk membunuh, jika tidak, orang-orang seperti mereka tidak akan semudah diguncang, dan saya khawatir mereka akan difoto sejak lama. Itu adalah Murong Yu yang menembak. Setelah larangan dipulihkan dengan telapak tangan, Murong Yu melangkah maju. Setelah berkali-kali berlatih, kecepatan Murong Yu menjadi lebih menakutkan. Menggabungkan teleportasi dengan seni kata perang, Murong Yu melangkah keluar dalam satu langkah, dan sudah dapat menjangkau ratusan ribu mil, yang beberapa kali lipat dari para abadi itu dengan satu langkah. Sangat menakutkan. Dengan menggunakan metode yang sama, Murong Yu memulihkan semua lusinan pintu masuk ke gundukan abadi. Kecuali pasukan utama datang, pada dasarnya mustahil untuk melanggar larangan. Hanya saja akan butuh waktu lama untuk menunggu mereka tiba. Dengan cara ini, akan cukup bagiku untuk membunuh para master di atas setengah abadi di gundukan peri. Murong Yu mencibir, melangkah maju, dan menghilang di tempat. Di gundukan peri, tidak banyak pembangkit tenaga setengah abadi, tetapi ada juga puluhan. Orang-orang ini semua bergegas masuk karena mereka mengetahui bahwa Murong Yu telah menerobos, dan ingin membunuh Murong Yu. Selain 10 sekte teratas, ada juga beberapa kekuatan besar. Orang-orang ini telah dijatuhi hukuman mati oleh Murong Yu. Seorang pembangkit tenaga setengah abadi sedang berteleportasi menuju pintu masuk dan bergegas menuju pintu masuk, menyaksikan kekuatan menyimpang Murong Yu yang kuat, dia benar-benar takut, dan dia tidak berani untuk terus mengepung Murong Yu. Bagaimanapun, dengan kekuatannya,
Begitu dia bertemu Murong Yu, dia akan mati. Sebuah teleportasi muncul di tanah puluhan ribu mil jauhnya. Ketika setengah abadi ini hendak melanjutkan teleportasi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tepat di depannya, seorang pemuda berpakaian hitam menatapnya dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Auzu.com, Murong Yu, si setengah abadi kehilangan warnanya karena terkejut, berteriak, dan mengguncang tubuhnya, lalu dengan kasar mundur ke belakang. Pemuda berpakaian hitam itu adalah Murong Yu, hanya untuk melihat Murong Yu menyeringai, lalu meninju. Dengan suara, bang, yang keras, pembangkit tenaga listrik setengah abadi ini dihancurkan berkeping-keping oleh Murong Yu bahkan sebelum dia sempat berteriak. Seorang makhluk abadi tingkat 1 dapat menusuk setengah makhluk abadi hingga mati dengan satu jari. Sekarang, Murong Yu memiliki kekuatan seorang peri. Membunuh seorang makhluk setengah abadi itu mudah. Setelah mengambil cincin penyimpanan milik setengah makhluk abadi yang sudah mati itu ke tangannya, Murong Yu melangkah maju dan menghilang di tempat. Di waktu berikutnya, Murong Yu menggunakannya untuk menjadi sangat menakutkan, kecepatan dunia yang tak tertandingi mulai mencari makhluk setengah abadi di gundukan abadi. Sekarang, semua pintu masuk makam abadi dihancurkan oleh Murong Yu, dan orang-orang ini tidak dapat meninggalkan makam abadi. Meskipun makam itu besar, Murong Yu dapat menempuh jarak ratusan ribu mil dalam satu langkah. Meskipun orang-orang ini bersembunyi di mana-mana di dalam makam, mereka ditemukan oleh Murong Yu satu persatu, dan mereka dibunuh. Dalam proses ini, peri tingkat 5 akhirnya bereaksi. Murong Yu tidak meninggalkan gundukan abadi, tetapi menggunakan kecepatannya untuk membunuh setengah makhluk abadi. Ini membuat mereka sangat marah dan ingin membunuh. Itu hanya tidak berdaya, bagaimanapun juga, meskipun mereka cepat, mereka jauh di belakang Murong Yu. Sering kali ketika mereka bergegas ke tempat ditemukannya Murong Yu, mereka biasanya hanya melihat kekacauan dan mayat biksu tersebut. Namun, Murong Yu sudah lama menghilang. Yang paling membuat para dewa langka ini marah adalah bahwa orang-orang kuat yang dibunuh oleh Murong Yu semuanya dibunuh oleh setengah dewa. Ada juga biksu dalam periode transformasi berbagai sekte. Untuk sementara waktu, orang-orang di Xianzong panik. Bahkan mereka yang kuat di tingkat setengah dewa merasa sangat dirugikan. Kelihatannya begini, itu hanya menangkap kura-kura di dalam guci, atau menutup pintu dan memukul anjing. Jika kamu membiarkan Murong Yu membunuh sore ini, semua setengah dewa di gundukan abadi akan terbunuh. Seorang dewa langkah demi langkah mengerutkan kening dan berkata dengan kejam. Satu-satunya rencana sekarang adalah mengumpulkan mereka bersama-sama. Kalau tidak, akibatnya, 5 dewa langkah mengirimkan pesan dan mulai mengumpulkan setengah dewa. Seiring berjalannya waktu, Murong Yu masih menjelajahi gundukan surgawi dengan kecepatannya yang tak tertandingi. Kemanapun dia lewat, ayam dan anjing melompat, hantu menangis dan menjerit, dan sekte setengah surgawi yang membunuh sekte-sekte ini mengubah warna mereka, dan tanaman semuanya adalah prajurit. Lebih dari setengah abadi telah terbunuh, kan? Tetapi sangat disayangkan bahwa orang-orang yang tersisa dikumpulkan oleh 5 abadi langkah pertama. Tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Alis Murong Yu sedikit berkerut mengambang di kehampaan, katanya sambil berpikir. Namun, dia membunuh lebih dari 20 setengah abadi, ditambah selusin atau lebih setengah abadi yang terbunuh oleh kesengsaraan surga, terutama 2 abadi langkah pertama. Apakah sekolah-sekolah ini akan mati kesakitan? Murong Yu mencibir. 50,5 sen. 5,5 sen, meskipun itu bukan jumlah yang kecil untuk dunia kultivasi, meskipun dibagi, sekte besar tidak kehilangan beberapa setengah sen. Hanya saja ini adalah setengah abadi, tingkat keberadaan tertinggi di dunia kultivasi. Bahkan kematian satu orang adalah kerugian besar, dan itu akan membuat raksasa seperti 10 seni bela diri menderita. Jika itu masalahnya, biarkan mereka pergi untuk saat ini. Murong Yu tersenyum dingin, lalu mengguncang sosoknya sebelum menghilang ke dunia Hetu Luoshu. Di dunia Hetu Luoshu, anjing neraka dan kera emas bermata api tergeletak di tanah seperti anjing mati. Sebelumnya, mereka bertarung melawan hampir 20 setengah abadi dan 2 abadi satu langkah. Meskipun kedua orang ini kuat, mereka hampir tertangkap olehnya. Abadi 2 langkah ditembak mati. Mereka hanya setengah tingkat abadi,
dan celah antara mereka dan langkah abadi benar-benar terlalu besar. Namun, keduanya adalah binatang alien kuno. Meskipun mereka hampir ditembak mati, mereka tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Setelah Murong Yu kembali, dia langsung menggerakkan kekuatan hidup untuk mulai menyembuhkan luka mereka. Di bawah pengaruh kemampuan pemulihan kekuatan hidup yang mengerikan, luka anjing neraka dan kera emas bermata api sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam proses ini, Murong Yu juga menyimpulkan kekuatannya sendiri. Seperti biasa, kekuatan Murong Yu langsung memasuki tahap akhir periode kesengsaraan begitu dia menerobos, tetapi untungnya dia belum mencapai puncak periode akhir kesengsaraan. Jika tidak, kesengsaraan surgawi 49 miliknya akan terjadi. Dilihat dari situasi Murong Yu saat ini, dia tidak cocok untuk kesengsaraan surgawi 49 atau 9. Bagaimanapun, Murong Yu tidak tahu apakah kesengsaraan surgawi 49 miliknya lebih buruk daripada orang biasa. Jika terlalu menakutkan, bahkan dia tidak akan bisa melewatinya dengan aman. Terobosan di alam telah sangat meningkatkan kekuatan Murong Yu. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah tubuh fisiknya akhirnya mencapai level senjata abadi. Tubuh level senjata abadi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Murong Yu mencoba, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan kacau dan hanya menggunakan kekuatan fisik, dia masih bisa membunuh setengah abadi dengan satu pukulan. Setelah tubuh fisik menembus ke tingkat senjata peri, seluruh orang Murong Yu adalah senjata peri yang bergerak. Dan itu juga merupakan senjata peri yang dapat mengerahkan semua kekuatannya. Bayangkan betapa mengerikannya letusan senjata abadi dengan kekuatan yang kuat dan berbagai keterampilan tempur. Setidaknya Murong Yu tidak bisa membayangkan kekuatan mengerikan apa yang akan dia miliki setelah dia melakukan tembakan penuh, setidaknya dia bisa melawan langkah abadi. Yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah pohon kehidupan di dantiannya meroket dari ketinggian kurang dari 200 meter menjadi 10 meter. Pohon kehidupan tumbuh semakin tinggi, dan kekuatan kekacauan yang diserap setiap saat meningkat secara eksponensial, setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya, atau bahkan lebih. 10.000 kehidupan. Melihat Zhou Yuannya meroket lagi, Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Di ranah kultivasi, bahkan yang terkuat dari ranah abadi setengah langkah dalam tahap transformasi memiliki rentang hidup terpanjang hanya 500.000 pikiran. Dan Murong Yu baru saja melewati malapetaka, dan rentang hidupnya telah meroket menjadi 10 juta tahun. Ini adalah 10 juta tahun, bukan 1000 tahun atau 10.000 tahun. Rentang hidup Murong Yu hari ini hanya 20 kali lipat dari para abadi satu langkah itu. Murong Yu saat ini, hanya menggunakan konsumsi rentang hidupnya juga dapat menghabiskan tabungan hidupnya tanpa harus melakukan apapun. Lagi pula, selain dia, tidak banyak bagi orang kuat biasa untuk mencapai 500.000 tahun, dan Murong Yu sudah cukup untuk menertawakan ranah kultivasi. Puluhan ribu yuan kehidupan, tingkat tubuh abadi, sebanding dengan kekuatan seorang abadi langkah. Murong Yu hari ini, selama dia berhati-hati, dia pasti bisa berjalan menyamping di ranah kultivasi. Tentu saja, Murong Yu masih belum cukup untuk melihat peri setengah langkah teratas di alam kultivasi. Hanya saja, Murong Yu baru berada di alam melewati periode malapetaka. Begitu dia menerobos ke tahap metamorfosis, Murong Yu merasa bahwa dia pasti bisa menyapu peri setengah langkah. Ketika dia tumbuh seperti ini, ketika Murong Yu menerobos ke alam semi-abadi, dia takut bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk melawan yang abadi. Tentu saja, ini hanya ide Murong Yu, apakah itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi itu perlu dibuktikan. Namun, bahkan jika kekuatan Murong Yu tidak sekuat itu pasti tidak lemah. Guri, aku akan keluar untuk membunuh beberapa dari mereka. Sementara Murong Yu mengerang, di bawah perawatannya, luka-luka anjing neraka dan kera emas bermata api sudah utuh. Berpikir tentang begitu banyak orang yang mengepung mereka bertiga di awal, mereka hampir bunuh diri, dan memaksakan diri untuk hampir menggunakan kartu truf mereka, anjing neraka tingkat itu tidak dapat menahan amarah, marah dari hati, berteriak untuk keluar dan membunuh orang-orang itu. Kera emas bermata api memandang anjing neraka itu dengan jijik, hanya kekuatanmu. Begitu kamu keluar, kamu akan dibantai oleh dua abadi langkah itu.
Busur, anjing neraka itu menatap kera emas bermata api dengan marah, dan terus menggonggong dengan liar, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang keluar untuk membunuhnya. Jelas dia juga tahu kekuatannya tidak terlalu bagus. Meskipun dapat membunuh setengah abadi, celah dengan langkah abadi masih agak besar. Mata Murong Yu tiba-tiba berbinar saat mendengar perkataan anjing neraka itu. Sekarang ada anjing neraka, kera emas bermata api, dan 100.000 anggota Chaos. Kekuatan dahsyat ini cukup untuk membunuh siapapun yang berada di level 1. Namun, sekarang para abadi level 5 di gundukan abadi itu berkumpul bersama, dan bahkan serangan diam-diam pun mungkin tidak dapat membunuh mereka. Bagaimanapun, para biksu yang mencapai level ini memiliki reaksi yang sangat cepat dan kekuatan yang besar. Jika mereka tidak dapat membunuh dengan satu pukulan, akan sulit untuk membunuh mereka lagi. Orang-orang itu telah musnah dalam malapetaka itu, kata Murong Yu ringan. Hahaha, apakah mereka semua mati? Anjing neraka itu berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Anjing neraka itu merasa segar kembali saat mengira para biksu yang hampir membunuhnya telah musnah. Terlalu murah bagi mereka untuk dibombardir oleh malapetaka itu. Itu adalah tujuan terbaik mereka untuk memakannya demi Paman Tengu. Setelah waktu yang lama, anjing neraka itu menggertakkan giginya lagi. Petik 2. Jangan khawatir, beberapa biksu akan memakannya untukmu di masa depan. Murong Yu menepuk kepala anjing hitam besar itu, matanya berkedip-kedip. Tuan, sekolah mana yang akan kau bunuh? Kera emas bermata api itu segera menatap Murong Yu, sementara mata anjing hitam besar itu juga bersinar. Murong Yu sedikit tidak berdaya, kedua orang ini juga orang-orang yang tidak ingin membuat kekacauan, tetapi mereka sangat temperamental padanya. Para biksu yang berani membunuhku ketika aku menerobos, apakah kalian semua ingat sekolah mereka? Kata Murong Yu ringan sambil menatap kedua orang yang takut pada dunia. Haha, tentu saja, selain 10 seni bela diri, kemudian anjing hitam besar itu berderak dan mengatakan banyak seni bela diri. Murong Yu menatap anjing hitam besar itu dengan garis hitam, ada begitu banyak sekolah. Memang ada banyak biksu saat itu, tetapi selain 8 sekte dari 10 sekte, anjing hitam besar itu bahkan mengatakan lebih dari selusin sekte. Ini harus membuat Murong Yu bertanya-tanya apakah sekte-sekte ini hanya anjing hitam besar untuk memakan lebih banyak biksu. Dan apakah ada sesuatu yang ditambahkan dari ketiadaan? Tentu saja, aku mengingatnya dengan jelas, hanya ada yang terlupakan, sama sekali tidak banyak. Anjing hitam besar itu berkata dengan formal. Namun, air liur dari sudut mulutnya mengkhianatinya. Mata Murong Yu berkedip, membunuh, dan dia bertanya-tanya kapan harus membalas dendam pada sekolah-sekolah ini. Sekarang Murong Yu bahkan memiliki ide untuk menghancurkan para raksasa ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, alam pemahaman telah diperintah oleh beberapa raksasa untuk waktu yang lama, jadi itu terlalu mudah. Dengan keberadaan para raksasa ini, para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan tertahan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat bangkit. Aku ingin membalikkan langit dunia kultivasi. Hati Murong Yu berkelebat dengan membunuh, dan pikiran-pikiran terus bermunculan di benaknya. Pada saat ini, dunia pemahaman sudah berguncang. Keberadaan setengah abadi sudah menjadi puncak dunia kultivasi. Biasanya, tidak ada yang akan mati selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Namun, pada hari ini, puluhan setengah abadi terbunuh, selain 2 abadi. Auzu.com 1 abadi, yaitu keberadaan yang sangat dekat dengan abadi, tiba-tiba jatuh, dan masih ada 2. Su Tianzong saat ini tidak dapat lagi digambarkan dengan amarah. 2 abadi-abadi terbunuh, dan beberapa setengah abadi. Kehilangan yang begitu besar, bahkan Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte utama, tidak dapat menanggungnya. Biasanya, 1 abadi adalah yang terkuat di sekte mereka, dan sekarang 2 dari mereka meninggal sekaligus, yang jelas merupakan kesenjangan yang sangat besar dari sekte lain dari 10 sekte. Puluhan setengah abadi dan 2 abadi satu langkah terbunuh, dan mereka masih dibunuh oleh orang yang sama, yang membuat nama Murong Yu di ranah kultivasi tidak berdaya untuk sementara waktu, seperti langit. Saat ini, Murong Yu sedang berbicara tentang seluruh dunia kultivasi. Kekuatan Murong Yu begitu dahsyat hingga ia dapat membunuh seorang yang berada di tahap keabadian. Sungguh mengerikan orang ini,
seorang yang baru berkultivasi kurang dari 20 tahun, ternyata memiliki kekuatan untuk membunuh seorang peri. Kualifikasi yang mengerikan seperti itu, saya khawatir belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Yang paling ironis adalah bahwa Mu Rongyu masih menjadi murid Su Tianzong. Tiba-tiba, ketika dunia kultivasi diguncang oleh Mu Rongyu lagi, banyak orang memandang Su Tianzong dengan ekspresi menggoda. Apakah ada yang tahu bahwa Mu Rongyu, seorang pria kuat yang bergabung dengan sekolah lebih dari 10 tahun yang lalu, memiliki tingkat pertumbuhan yang mengerikan seperti itu? Anda dapat membunuh seorang peri dalam waktu kurang dari 20 tahun. Murid seperti itu sebenarnya telah diusir oleh Su Tianzong, dan hari ini, lebih dari 10 tahun kemudian, 2 orang abadi tahap demi tahap dari Su Tianzong telah digulingkan. Apa selera Su Tianzong? Seorang murid dengan bakat seperti itu yang menentang langit, jika Su Tianzong tidak mengusirnya dari sekolah karena ia tidak serakah akan beberapa latihan yang sangat diperlukan, maka Mu Rongyu akan menjadi murid Su Tianzong yang paling menonjol. Maka tidak akan ada situasi di mana murid utama di belakang terbunuh, setengah abadi dan langkah abadi terbunuh. Sebaliknya, selama itu bisa, jika Mu Rongyu diberi beberapa dekade lagi, bukan tidak mungkin untuk membantu Su Tianzong menjadi kepala 10 sekte. Hanya sekarang, Su Tianzong dengan paksa mendorong Mu Rongyu ke lawan mereka. Belum lagi membantunya menjadi yang teratas dari 10 seni bela diri. Dengan sikap bahwa keduanya telah menjadi api dan air, Su Tianzong bahkan lebih mungkin untuk menurun atau bahkan binasa karena Mu Rongyu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa orang-orang kecil yang diburu beberapa tahun lalu telah tumbuh hingga ke titik di mana mereka dapat membunuh satu langkah dari yang abadi. Mu Rongyu telah menjadi iklim. Ya, Mu Rongyu telah menjadi iklim sekarang. Bahkan para taipan besar itu tidak dapat membantunya. Jika Anda ingin membunuhnya, saya khawatir itu akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu, tampaknya Mu Rongyu tidak sendirian dalam keluarganya. Dunia kultivasi saat ini juga memiliki tempat Mu Rongyu. Mu Rongyu, bahkan jika dia tidak bisa bergaul dengan baik, dia pasti tidak dapat menyinggung perasaannya. Banyak sekte memberi perintah ini. Seorang pria kuat yang mengerikan yang telah tumbuh dari seorang manusia menjadi satu langkah abadi hanya dalam 10 tahun, jika ada yang berani memprovokasi dia, maka dia benar-benar mencari kematian. Dua sekte bela diri Lembah Yingxian dan Suanyuezong tidak pernah menentang Mu Rongyu, dan sekarang kedua sekte mereka hampir tidak kehilangan apapun. Adapun sekte lainnya, sekte mana yang tidak jatuh ke tangan Mu Rongyu? Kedua sekte ini benar-benar memiliki firasat yang kuat. Namun, sekarang aku benar-benar ingin melihat bagaimana rasanya melihat Master Sekte Sutian yang mengusir Mu Rongyu dari Sekte Sutian. Masalah ini dibahas di mana-mana di dunia kultivasi, dan semua orang melihat lelucon Su Tianzong. Zhuang Ningguang tidak tahu seperti apa murid-murid Su Tianzong lainnya, dia hanya tahu bahwa dia memiliki semua selera saat ini. Penyesalan, kemarahan, aku pikir lebih dari 1 dekade yang lalu, Mu Rongyu telah dikeluarkan dari sekolah karena keserakahan untuk latihan yang tidak perlu, tetapi sekarang Mu Rongyu telah tumbuh ke tingkat yang begitu tinggi, jika dia tidak menyesalinya, itu palsu. Namun, sekarang mereka berada dalam situasi yang sama. Membunuh Matian Yun, membunuh 2 abadi dan beberapa setengah abadi. Su Tianzong tidak dapat menahan kerugian yang begitu besar, mereka ditakdirkan untuk mati tanpa henti bersama Mu Rongyu. Mata Zhuang Ningguang berkedip dengan cahaya dingin, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Karena urusan Mu Rongyu, sekte tersebut menderita kerugian besar, bahkan kepalanya tidak sanggup menanggungnya, dan baru saja, dia hampir dievakuasi dari posisi penguasa, hampir ditembak mati oleh monster tua yang marah. Anda dapat berkultivasi ke tingkat ini setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi. Orang buta dapat melihat bahwa Mu Rongyu memiliki potensi yang tidak terbatas. Orang seperti itu telah diusir. Ketika monster tua Su Tianzong mengetahui hal ini, dapat dibayangkan betapa marahnya. Mu Rongyu, kamu harus mati. Mata Zhuang Ningguang berkilat membunuh, dan niat membunuh memenuhi aula, sangat menakutkan. Di kota Gurun Selatan, Mu Rongyu telah berada di sini selama sehari. Bukankah itu berarti Raja Kera kecil sedang dikejar dan dibunuh? Kenapa kamu belum melihatnya? Mu Rongyu duduk di sebuah restoran, mendengarkan diskusi orang-orang di restoran itu. Tentu saja yang paling banyak dibicarakan adalah Mu Rongyu,
dan yang kedua adalah Raja Monyet Kecil yang membunuh Dewi Agama Tianji. Boom, boom. Kota Nanhuang, yang terletak di selatan daratan utama dunia kultivasi, adalah salah satu dari 5 kota terbesar di dunia kultivasi. Kota ini sangat ramai, dan ada banyak orang kuat. Pada saat ini, di pusat kota Gurun Selatan, 2 biksu muda sedang bertarung. Bagi kota-kota biasa, pusat kota jelas merupakan daerah yang paling makmur, setelah rumah penguasa kota berada. Satu-satunya perbedaan antara kota Nanhuang dan kota-kota lain adalah bahwa pusat kota Nanhuang adalah daerah kosong. Sebuah alun-alun besar, sebuah alun-alun yang mencapai radius ribuan mil. Meskipun sangat kosong, itu adalah salah satu tempat paling ramai di kota Gurun Selatan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini setiap hari untuk bersaing dan bertarung. Pada saat ini, di alun-alun, 2 pria muda yang kuat saling bertarung, dan gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus meletus dari tempat mereka bertemu, dan kekosongan yang kokoh terus-menerus terkoyak setelah konfrontasi kedua pria kuat itu. Napas yang mengerikan terus menyebar, secara bertahap menutupi seluruh alun-alun, mendorong orang-orang lainnya ke samping. Namun, sudah banyak biksu di sekitar alun-alun, menyaksikan pertarungan 2 biksu muda di alun-alun dengan gembira. Kedua biksu muda itu setidaknya berada di ranah melewati periode malapetaka. Satu persatu, keterampilan bertarung yang paling kuat muncul, dan langit serta bumi terbelah. Yang mengejutkan adalah kekuatan keduanya dapat menghancurkan kehampaan, tetapi bawah tanah alun-alun tidak pernah hancur. Di alun-alun, kedua pria itu bertarung semakin sengit, dan tampaknya mereka telah mengenai api sungguhan. Li Ling, kamu harus mati hari ini. Zheng Xia menggertakkan giginya dan menatap lawannya, geram dan membunuh. Li Lingnai adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahun. Dia masih tampan, terutama senyum di wajahnya yang menambah pesonanya. Zheng Xia, kamu telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi aku masih belum mati. Li Ling berkata sambil tersenyum. Kamu harus mati hari ini. Zheng Xia mengulangi lagi. Li Ling mencibir, tetapi dia membenci Zheng Xia dalam hatinya. Orang ini tidak tahu otot mana yang berkedut, dia menantang dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas dan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Tak lama kemudian, bajingan itu tampaknya membencinya dan datang mengganggunya berkali-kali. Namun, meskipun kekuatan Li Ling tidak terlalu kuat, Zheng Xia tidak menganggapnya serius. Zheng Xia, aku peringatkan kamu untuk tidak menggangguku lagi, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu. Kemarahan di hati Li Ling juga meningkat. Sejak dia datang ke kota liar selatan, ada gangguan terus-menerus, yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Zheng Xia mencibir dalam hatinya. Dia sudah melihat Li Ling kesal, dan karena dia dikalahkan dalam tantangan terakhir, dia merasa itu adalah penghinaan baginya. Beberapa tantangan berikutnya dikalahkan oleh Li Ling, yang membuatnya menggertakkan giginya pada Li Ling dan ingin membunuh Li Ling. Li Ling, tidakkah kau tahu, aku akhirnya menerobos alam dan mencapai tahap transformasi, dan aku akan membiarkanmu mati nanti. Zheng Xia mencibir dalam hatinya, sudah berencana untuk membunuh Li Ling. Meskipun kekuatan Li Ling kuat, itu belum mencapai tahap transformasi. Kesenjangan antara periode transformasi dan periode kesengsaraan seperti jurang. Meskipun Li Ling kuat, dia tidak akan menjadi lawannya. Zheng Xia tertawa, hanya menunggu untuk meningkatkan kekuatannya dan membunuh Li Ling. Pada saat ini, perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba melesat dari belakangnya. Zheng Xia terkejut. Pada saat ini, dia merasakan napas kematian. Dia terkejut, baru saja akan menoleh dan melihat ke atas. Tanda seru. Dalam kehampaan, cahaya keemasan melesat dari luar kota Desolate Selatan, lalu dengan ganas membombardir Zheng Xia. Zheng Xia yang malang baru saja menerobos ke tahap transformasi dan bahkan belum memperlihatkan kekuatan tahap transformasi, ia telah dihantam menjadi awan darah oleh cahaya keemasan ini. Kelompok cahaya keemasan yang menyerbu dari luar kota ini tidak berhenti setelah menghantam Zheng Xia, dan terus menghantam Li Ling yang berdiri di seberang Zheng Xia dengan kecepatan kilat. Zheng Xia dalam tahap metamorfosis langsung hancur oleh cahaya keemasan ini. Dapat dibayangkan betapa menakjubkannya cahaya keemasan ini. Terlebih lagi, kecepatan cahaya keemasan itu benar-benar mengerikan, dan Zheng Xia tertembak hingga tewas sebelum berteleportasi.
Meskipun kekuatan dan pengalaman Li Ling telah menjadi sangat kaya selama bertahun-tahun, menghadapi cahaya keemasan yang tiba-tiba ini, ia berdiri dengan linglung. Ini adalah manusia, tidak, ini adalah klan monster. Li Ling menatap kosong ke arah cahaya keemasan yang dengan cepat melesat di depan matanya, ia melihat dengan jelas bahwa ada klan monster di dalam cahaya keemasan itu. Sudah berakhir, ekspresi Li Ling berubah saat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari ras monster ini. Meskipun tubuh fisiknya telah melewati guntur dan guntur, itu jauh lebih kuat daripada para biksu dalam tahap transformasi umum, tetapi dia merasa bahwa jika dia terkena cahaya keemasan, dia pasti akan mati. Namun, meskipun dia tahu dia berbahaya di dalam hatinya dan ingin menghindarinya, tubuhnya tidak dapat mengimbangi pikirannya. Aku mati. Pada saat ini, hati Li Ling putus asa, hanya menatap kosong ke arah ras monster yang dengan cepat menabraknya, dia bahkan muncul di dalam hatinya seolah-olah dia berpura-pura menjadi pukulan kabut darah. Apakah kamu pikir hidupmu terlalu panjang? Auzu.com. Tepat ketika Li Ling memejamkan mata dan menunggu kematiannya, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya dari udara tipis, dan kemudian langsung mencengkeramnya. Pemandangan di depan Li Ling tiba-tiba berubah, dan kemudian dia melihat bahwa dia benar-benar telah meninggalkan alun-alun. Begitu dia meninggalkan alun-alun, cahaya keemasan, yaitu ras monster, telah menghantam tanah tempat Li Ling berdiri sebelumnya. Ledakan, kekuatan mengerikan meletus dari ras monster, langsung menghancurkan alun-alun yang begitu keras sehingga bahkan para biksu alam dalam tahap transformasi tidak dapat menghancurkannya menjadi berkeping-keping, dan menghancurkan lubang besar. Li Ling ketakutan dengan keringat dingin. Jika dia dipukul oleh klan monster, dia pasti akan mati terlalu banyak. Pada saat ini, Li Ling bereaksi, menatap orang di sampingnya, dan menyelamatkannya. Melihat tatapan ini, Li Ling langsung terkejut. Paman, mengapa kamu di sini? Melihat Li Ling, wajah Murong Yu begitu muram. Orang ini telah berlatih di alam kultivasi, tetapi reaksinya dan aspek lainnya benar-benar tidak memuaskan. Baru saja aku bahkan lebih takut. Jika bukan karena dia menyelamatkannya di sini, kalau tidak, Li Ling pasti sudah terbunuh. Seorang kultivator di alam masa kesusahan begitu ketakutan sehingga Murong Yu merasa malu. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ayahmu? Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Jika Li Ling menutup telepon dan menutupnya dengan sangat memalukan, Murong Yu benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada Li Feng. Li Ling tersenyum, dia juga tahu dia benar-benar malu. Namun, yang membuatnya aneh adalah bagaimana Murong Yu bisa datang ke sini. Tetapi melihat wajah suram Murong Yu, Li Ling tidak bertanya, tetapi melihat ke alun-alun. Puing-puing beterbangan di sekitar, dan pada saat ini cahaya keemasan akhirnya menampakkan wajahnya. Itu adalah monster, kera berambut emas, mirip dengan kera emas bermata api, tetapi bukan kera emas bermata api. Gorilla Golden Retriever, saudaramu. Manusia anjing berdarah itu berdiri, menusuk kera emas bermata api di sebelahnya dengan kaki anjingnya, dan berkata sambil tersenyum. Saudaramu. Kera emas bermata api itu melotot ke arah anjing berdarah itu. Meskipun kera emas di alun-alun itu juga merupakan klan kera, mereka bukanlah kera emas bermata api kuno, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Raja kera kecil, kemana kau lari? Pada saat ini, teriakan keras datang dari luar kota Desolate Selatan, seperti guntur yang menggelegar. Memang benar bahwa sebagian besar kultivator di kota Desolate Selatan penuh darah, pusing dan tinnitus. Orang-orang bawah tanah yang kuat langsung tercengang. Raja kera kecil, keberuntunganku tidak akan sebaik ini. Murong Yu terkejut melihat kera-kera di alun-alun. Belum lama ini, dia masih berbicara tentang Raja kera kecil. Tidak butuh waktu lama sebelum dia bertemu dengannya. Kera kecil itu adalah raja. Namun, tampaknya Raja kera kecil tidak dalam keadaan baik sekarang. Jelas, Raja kera kecil dibombardir oleh orang-orang. Sekilas, Raja kera kecil itu berlumuran darah dan malu. Jadi orang yang mengejarnya adalah pelindung Heyu, putra suci sekte Tianji. Ledakan, sebuah tinju besar menghantam dari atas 9 langit, dan menghantam Raja kera kecil di alun-alun dengan keras, berniat untuk meninju Raja kera kecil sampai mati. Raja kera kecil berdiri,
tidak takut, dan langsung menyerang dengan pukulan. Gemuruh, dua tinju besar saling menghantam di kehampaan. Namun, Raja Kera kecil jelas bukan lawan He Yu untuk pelindung Tao. Tinjunya langsung hancur. Namun, tinju besar dari pelindung Tao He Yu hanya bergetar hebat, lalu terus membombardir. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam, dan orang yang menembak itu jelas merupakan eksistensi abadi satu langkah. Raja Kera kecil sedikit lebih buruk, bukan abadi satu langkah, tetapi kekuatannya sudah mendekati ranah abadi satu langkah. Tampaknya meskipun Raja Kera kecil telah dikejar dan dibunuh, itu bukan tanpa manfaat. Kekuatannya jelas telah meningkat pesat. Murong Yu mengangguk. Petik 2. Paman, apakah Anda mengenal Raja Kera kecil? Liling mencondongkan tubuh dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu, Murong Yu menjawab dengan sederhana dan rapi. Liling terkejut. Anda tinggal di sini, jangan berlarian, saya akan segera datang begitu saya pergi. Melihat pelindung He Yu bergegas ke kota Gurun Selatan, Murong Yu menunjukkan senyum yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, melangkah keluar dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, anjing hitam besar dan kera emas bermata api juga menghilang. Melihat senyum Murong Yu, Liling tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan perang dingin, dan kemudian senyum penuh harapan muncul di wajahnya. Melihat senyum paman, sepertinya ada pertunjukan yang bagus. Aku hanya tidak tahu bahwa kali ini dia akan memperlakukan Xiao Xiao. Apakah Raja Kera melakukannya atau memusnahkan yang abadi dari Sekte Tianji? Ini benar-benar mengasyikkan. Ketika di Gundukan Abadi, ada juga beberapa keinginan setengah surgawi dari agama Tianji yang ingin membunuh Murong Yu. Sekarang dia bertemu dengan pelindung Tao He Yu, satu langkah abadi yang diajarkan Tianji, bagaimana mungkin Murong Yu masih bisa menanggungnya?